Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul diperintahkan untuk selalu kalau bisa berupaya untuk istiqomah. Karena dalam satu hadis ada seorang sahabat mengatakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira." Qala kul amantu billahi summa istaqim. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu hal yang aku tidak tanyakan lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi kalimat Rasul simpel tapi syarat akan makna. Jemaah yang dimuliakan Allah, apakah kita akan mampu terus istiqomah atau tidak? Ternyata kalau kita perhatikan dalam beberapa keterangan, salah satunya dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah dalam suatu hadis yang lain, istaqimu wa la tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan mampu untuk istiqomah. Jadi Nabi sudah bilang kalian tidak akan mampu. Ternyata ada waktu di mana iman ini naik turun. Kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik turun. Naiknya iman karena ketaatan, turunnya iman karena kemaksiatan. Jadi kadang ada waktu di mana kita semangat beribadah, tapi ada waktu di mana kita merasakan kita lagi malas-malasnya beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis yang lain Nabi pernah menyampaikan, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, wa man kana fatratu ala sunnati faqad ihtada, wa man kana ghayra dzalika faqad halak." Jemaah yang dimuliakan, kata Rasulullah, setiap amal itu ada masa di mana kita semangat beribadah. Ada waktu di mana ketika beribadah itu semangatnya luar biasa. Tapi ingat pula ada waktu di mana turun semangat beribadah kita. Kata Rasulullah, fatrah, yaitu waktu di mana futur, semangat lagi turun. Siapa yang ibadah, siapa yang semangatnya lagi turun di waktu itu, tapi tetap di atas sunnahku, kata Rasulullah, dia akan dapat petunjuk. Tapi siapa yang ketika lagi turun, semangatnya lagi turun, imannya justru dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dia celaka. Kata para ulama, seturun-turunnya iman, semalas-malasnya kita beribadah, jangan sampai meninggalkan amalan yang wajib. Paling tidak hanya sebatas meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, dan segera untuk dipacu lagi amal soleh kita, agar jangan sampai kita ketinggalan. Umur kita makin hari makin berkurang, tapi amal tidak ditambah juga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu satu hal yang lazim ternyata. Maka dalam hadis yang lain pun ada seorang sahabat namanya Hamzalah datang ke Nabi, datang ke Abu Bakar. Ketika itu, "Wahai Abu Bakar, saya ini sepertinya munafik ini." Ketika itu kata Abu Bakar, "Kenapa Anda mengatakan demikian?" Karena kalau kita jumpa dengan Rasul, kita semangat. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri, ketemu sawah ladang, kita mulai turun lagi semangat ketika beribadah. Kata Abu Bakar radhiyallahu an kepada sahabat Handalah, "Saya pun seperti itu pula. Ayo kita datang ke Nabi SAW." Datanglah mereka berdua ke Nabi, dan mereka melaporkan ketika itu kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi menjawab apa jamaah? Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takuna indi wa fi dzikri la sahafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Handalah sa'atan thalatha marrat." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi, sekiranya kalian tetap istiqomah begitu aja terus, tahajud tak pernah tinggal, puasa Senin Kamis terus, pokoknya istiqomah terus, sebagaimana kalian berada di sisiku, kata Nabi, tentu malaikat sudah menyalami kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, saatan, ya sekedar sebentar aja. Kalau turun iman, sebentar aja, jangan lama-lama. Kalau turun semangat, jangan lagi turun semangat nih 2 tahun tak sholat,
sholat. Enggak bisa. Mati gimana? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita nih kadang begini. Bapak kok nggak ke masjid? Tunggu tua aja dulu, Ustaz. Kayak bapak saya dulu ke masjid pas tua deh. Dicek, iya rupanya. Bapaknya ke masjid pas 63. Lewat sehari lagi mati, baru ke masjid dia. Lalu kata anak dia, saya nanti ikut ayah saya juga. Iya kalau panjang kayak ayahnya umurnya. Kalau enggak, mati gimana? Ini fenomena banyak di lapangan. Abang-abang umur 35, umur 45, disuruh ke masjid, belum sadar juga. Alasannya, ikut ayah saya, pas sudah tua batuk-batuk darah baru ke masjid. Ya kalau panjang umur, kalau enggak panjang bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan tunggu lama. Makanya kemarin sudah kita bahas kan, kata ulama ada 5 hal yang disegerakan. Tergesa-gesa tidak boleh, tapi ada 5 hal yang boleh tergesa-gesa. Salah satunya ketika orang dia bermaksiat, segera dia bertobat. Orang yang punya duit, segera bayar utang. Kalau ada jenazah, segera dikuburkan. Ada 5 yang pernah kita bahas sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita paham bahwa kita ini ada waktu di mana semangat, ada waktu di mana turun semangat kita. Tapi turun semangat jangan lama-lama. Kemudian minimal yang tinggal sunnah, jangan sampai jebol yang tinggal yang wajib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu oleh para ulama menganjurkan kita, pertama biar bisa bertahan dan istiqomah, banyak baca doa. Apa doa kita? Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati selalu di atas ketaatan kepadamu. Wahai Maha yang meneguhkan hati, teguhkan hati selalu di atas agamamu ya Allah. Kemudian yang pertama. Yang kedua kata para ulama, upayakan tinggalkan dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil saja diingatkan, apalagi dosa besar. Karena dosa besar ini kadang lebih berbahaya daripada dosa kecil, kata Ibnu Taimiyah. Makanya ada syair orang Arab mengatakan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan Anda remehkan. Jangan Anda remehkan dosa-dosa kecil, karena besarnya gunung Merapi, gunung Singgalang itu kumpulan dari kerikil-kerikil awalnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil akhirnya jebol iman kita akhirnya. Itu yang membuat kadang-kadang kita langsung nggak semangat beribadah itu. Kemudian perhatikan pula kawan. Siapa kawan kita? Makanya kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung kawannya. Iman seseorang itu tergantung iman kawannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Orang tergantung agama kawannya. Kalau kawannya sering sholat, dia ikut sholat tuh nanti. Kalau kawannya sering mabuk, dia ikut mabuk. Kalau kawannya serba bicaranya dunia-dunia, dia pun akan bicara selalu perkara dunia. Maka kawan ini sangat penting. Bahkan kawan ini bisa 80-90% menguasai kita. Secara teori kita tahu itu haram, itu tidak boleh, ini perintah. Tapi karena kawan melanggar, kita ikut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sahib sahib kata orang Arab. As-sahibu sahibun. Kawan itu menarik kita. Jadi siapa kawan kita, maka dekat kita dengan dia, itulah kita. Maka sebaiknya kawan dibagi 2 aja. Ada kawan sekedar kawan, ada kawan yang akrab. Kawan yang akrab, sebaik-baik kawan adalah orang-orang soleh. Makanya apa kata Umar bin Khattab, tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia setelah nikmat Islam. Yang nomor 2 adalah nikmat berjumpa, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kalau bukan karena kawan yang soleh, mau cepat mati aja di dunia ini. Begitu kata Umar bin Khattab. Kalau bukan karena satu, kata beliau, sholat tahajud, berjihad, berjumpa dengan orang-orang soleh, mungkin dia tidak mau tinggal di dunia ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tahajud tidak, jihad belum pernah, berkawan tidak mau orang soleh, itu mati aja lagi. Capek hidup di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kita berusaha untuk menjaga iman kita ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.